Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini kita akan membahas alur cerita Jujutsu Kaisen season yang ketiga part keempat. Sebelum Culling Game dimulai, Charles Bernard, pria berambut biru dan bermata biru, datang ke kantor penerbit Shueisha di Tokyo untuk menyerahkan manga ciptaannya. Para staf terkejut karena jarang ada orang asing yang mengirimkan karya ke sana. Saat menilai karyanya, Charles berbicara tentang makna sejati menjadi pencipta manga, bahwa lisensi atau pengalaman tidak menjamin hasil yang bagus. Namun pegawai yang menilai karyanya tampak tidak tertarik dan justru mengkritik hampir semua aspek, terutama gambar dari Charles. Saat pegawai itu mencontohkan kesalahan posisi jari di salah satu panel, Charles malah mematahkan jari pegawai tersebut agar sesuai dengan gambar di manganya. Ia pun marah dan berkata bahwa penerbit seharusnya menghargai semangat dan emosi dalam karya para mangaka, bukan hanya realisme saja. Lalu dia pergi dengan kesal. Beberapa waktu kemudian di tengah Culling Game, Charles berada di biang lala bersama dengan Hakari. Ia mempertanyakan makna menjadi pencipta manga dan merasa dunia manga telah mati sejak kutukan melanda Tokyo. Charles kehilangan tujuan dan meminta Hakari memberinya alasan untuk bertarung, bahkan meminta diprovokasi hingga ia bisa menumbuhkan kebencian. Hakari pun menghina Charles dengan kata-kata tajam, menyebut manganya aneh dan menyuruhnya berhenti mengeluh. Ucapan itu membuat Charles menangis, bertanya mengapa Hakari bisa sekejam itu, dan menandai awal konflik emosional di antara keduanya. Charles yang tersulut emosi oleh hinaan Hakari akhirnya siap untuk bertarung. Ia memanggil senjata kutukannya bernama G-War Staff, sebuah tombak berbentuk pena yang terhubung langsung dengan teknik bawaan miliknya. Serangan pertama Charles begitu kuat hingga menghancurkan kabin biang lala dan memaksa mereka keluar, lalu bertarung di atas rangka besi. Charles menusukkan tombaknya berkali-kali ke arah kepala Hakari sambil mengutip puisi dari kreator manga yang ia kagumi. Namun Hakari mengoreksi bahwa itu bukanlah puisi, melainkan komentar dari Katsura Hoshino. Charles lalu menjelaskan bahwa para mangaka hidup dalam dunia imajiner karena realita terlalu membosankan. Ia merasa realitasnya kini telah dirusak oleh dunia jujutsu, membuatnya kehilangan semangat sebagai pembaca dan pencipta manga. Saat ia bertanya kepada Hakari, apa nama perasaan itu? Hakari menjawab itu adalah kebosanan. Tetapi bagi Charles itu bukanlah kebosanan, melainkan keputusasaan. Dengan semangat putus asa itu, Charles menyerang dan menggores pipi Hakari, meneteskan darah ke ujung pena senjatanya. Darah itu mengaktifkan syarat teknik kutukannya dan menandai Hakari dengan kotak bercahaya seperti panel manga. Saat Hakari bertanya tentang tanda itu, Charles menjelaskan bahwa panel tersebut membuatnya melihat masa depan gerakan lawan selama 1 detik. Jika lebih banyak darah Hakari mengenai penanya, jarak pandang ke masa depan bisa bertambah. Hakari menguji kemampuan itu dan hampir mendaratkan pukulan kuat, tetapi Charles berhasil menangkis berkat efek dari G-War Staff. Ia membalas dengan hantaman ke kepala Hakari, membuktikan bahwa ia benar-benar bisa melihat masa depan. Namun Hakari tak gentar. Ia menghilang dari pandangan Charles dan menyerang dari arah belakang. Hakari menyadari kelemahan dari teknik Charles, yaitu Charles tetap harus melihat dengan mata sendiri agar visinya bekerja. Hakari menyerang dari berbagai sudut buta tanpa memberi kesempatan. Charles berusaha menyesuaikan arah serangannya, tetapi Hakari berhasil menangkap senjatanya dan menghajarnya kembali. Hakari mengatakan bahwa ia tak bisa menahan diri lagi karena tahu seorang mangaka yang tenggelam dalam keputusasaan akan melukai siapapun demi emosinya sendiri. Charles pun bangkit, menyatakan bahwa wadah hatinya telah pecah dan kini hanya bisa memuntahkan emosi murni. Ia mengumumkan bahwa kini bisa melihat 2 detik ke masa depan dan menunggu di titik buta dari Hakari. Tetapi Hakari tetap tenang dan tiba-tiba membentuk segel tangan, mengaktifkan domain expansion miliknya, Idle Death Gamble.
Aturan domain itu langsung tertanam di otak dari Charles, menandai dimulainya babak baru di pertarungan mereka. Begitu domain expansion Idle Dead Gamble aktif, seluruh aturan dan efeknya langsung masuk ke dalam pikiran Charles, membuatnya kebingungan dengan banyaknya informasi ini. Domain milik Hakari ini bertema mesin pachinko, di mana jika ia berhasil menang jackpot, maka ia akan mendapatkan bonus besar yang meningkatkan kekuatannya. Pertarungan pun dimulai di tahap awal dari domain Hakari. Hakari melempar bola cadangan ke arah Charles yang menahannya dengan G-War Staff. Ia lalu memunculkan pintu-pintu besi yang hampir menjepit kaki dari Charles, tetapi berhasil dihindari. Saat mengamati, Charles menyadari setiap serangan Hakari hanyalah indikator visual permainan pachinko. Begitu indikator muncul, permainan memasuki mode Richie atau Rich, di mana skenario cerita pachinko pun dimulai. Hakari memutar simbol angka 4 dengan 2 kartunya, menampilkan karakter Hiro Kato dan membawa mereka ke skenario Private Pure Love Train, manga yang dijadikan tema dari domain ini. Dalam skenario itu, jika karakter Yuki tiba di tempat kerja tepat waktu, Hakari akan menang jackpot. Charles mencoba menyerang Yuki agar terlambat, tetapi ternyata itu hanyalah visualisasi saja. Ia tak bisa mempengaruhinya. Ia hanya bisa menonton hasilnya atau mengalahkan Hakari sebelum permainan selesai. Charles memperhatikan bahwa indikator berwarna hijau dan merah, tanda peluang jackpot rendah. Benar saja, Yuki gagal tiba tepat waktu dan domain kembali ke tahap awal. Proses ini akan terus berulang sampai Hakari mendapatkan jackpot atau Charles menang. Kesal karena manga Private Pure Love Train itu digunakan dalam domain ini, Charles menyerang dengan cepat sambil mengejek Hakari yang hanya punya peluang 1 dibanding 239 untuk menang. Hakari justru menantangnya dengan santai, mengaktifkan pintu emas, tanda peluang jackpot tinggi. Ia bersembunyi di balik pintu dan menyerang dari belakang, mengatakan bahwa dalam pengalaman mainnya, ia tidak pernah memutar lebih dari 30 kali sebelum menang. Kali ini Hakari memunculkan indikator 2 angka 3 dengan karakter Yume Asagiri, membuka skenario kereta terakhir dengan peluang 80% sukses. Selama skenario berjalan, Hakari terus menyerang Charles, membuat Charles kesulitan untuk fokus pada masa depan, sekaligus membaca permainan ini. Saat kereta terakhir berangkat, Charles berteriak agar Yume segera naik, berharap Hakari gagal lagi. Yume pun menghilang dari stasiun, membuat Charles yakin bahwa jackpot itu gagal. Ia langsung menebas tubuh Hakari, melukainya cukup parah dan menertawakan keberuntungan kosong dari lawannya. Namun ternyata Yume muncul kembali di sisi Yuki, menandakan bahwa ia benar-benar melewatkan kereta. Jackpot berhasil. Hakari memutar 3 angka 3 dan memenangkan permainan ini. Dengan kekuatan bonus domainnya, Hakari menghancurkan G-War Staff hanya dengan 1 tendangan ke wajah Charles dan mengakhiri pertarungan. Dengan nada tenang, Hakari menjawab ejekan Charles sebelumnya. Aku tidak hanya mengandalkan keberuntungan, aku menggunakan keahlianku untuk menggenggamnya. Di koloni Tokyo nomor 2, Panda duduk sendirian di atas kontainer pengiriman di tepi laut. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpura-pura menjadi boneka beruang atau panda yang tak berbahaya. Namun bau darah menyengat di udara. Banyak tubuh manusia yang telah tercerai-berai di sekitarnya. Panda menyadari bahwa energi kutukan yang tersisa sangat lemah. Tanda bahwa pembunuhnya adalah penyihir berpengalaman yang sengaja menutup jejaknya. Ia merenung tentang perannya di Culling Game ini, merasa kecewa karena langsung terpisah dari Hakari. Rencananya adalah Hakari yang bertarung, sementara Panda bertugas untuk mencari Angel. Panda ragu karena takut ditemukan oleh pemain lainnya. Setelah menyesali rasa takutnya sendiri, ia akhirnya turun dari kontainer dan mulai berjalan. Sampai tiba-tiba Hajime Kashimo pun muncul di hadapan Panda. Melihat Panda, Kashimo mengira ia hanya hewan kabur dari kebun binatang.
Panda berusaha menipu dengan berjalan merangkak, tetapi Kasimo menggunakan Kogane untuk menanyakan apakah Panda adalah peserta dari Culling Game, dan Kogane membenarkan itu. Panda terkejut karena baru tahu Kogane bisa mendeteksi pemain lain. Sebelum sempat bereaksi, Kasimo sudah bergerak cepat dan memukul Panda hingga tembus ke perut Panda, disertai aliran listrik besar yang menyetrumnya. Kasimo menghantam Panda dengan tongkatnya hingga terlempar ke kontainer lain. Panda menyadari bahwa energi kutukan lawannya bermuatan listrik, membuat semua serangannya sulit untuk dihindari. Ia pun berubah ke mode gorila, melancarkan pukulan yang tak bisa diblokir. Tetapi Kasimo masih mampu menahannya dan bahkan mematahkan lengan dari Panda. Tanpa rasa kagum, Kasimo menyebut Panda adalah hal yang biasa saja, lalu menipu dengan melemparkan lengan Panda sebagai pengalih perhatian sebelum menyerangnya dengan serangkaian pukulan bertubi-tubi dan menghantam Panda dengan keras ke kontainer lagi. Kini Panda pun sekarat bahwa Kasimo telah salah menilai. Panda bukanlah rata-rata, tetapi karakter yang lemah. Kasimo lalu bertanya tentang Sukuna, membuat Panda terkejut. Ia mencoba melindungi Yuji dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi keraguannya langsung dibaca oleh Kasimo. Ia menawarkan untuk membiarkan Panda hidup jika mau memberi informasi tentang Sukuna, namun Panda menolaknya. Sebagai usaha terakhir, Panda berubah menjadi bentuk kakaknya, seekor Triceratops raksasa. Meskipun Triceratops itu pemalu, namun Panda akan menghancurkan apapun untuk menutupi rasa malunya. Tetapi sebelum ia sempat menyerang, Kasimo sudah lebih dulu bertindak. Dengan memisahkan muatan positif dan negatif dari energi listriknya, Kasimo mengirimkan arus petir langsung ke tubuh Panda. Sebuah sambaran petir sempurna yang tak bisa dihindari tanpa domain. Tubuh Panda meledak di sisi kanan atasnya, meninggalkan luka fatal dan menjatuhkannya. Dengan kemenangan brutal itu, Kasimo berdiri di tengah darah Panda yang berceceran di tanah. Lalu ia bertanya sekali lagi, di mana Sukuna berada? Di dalam dunia imajinasi yang mewakili hubungan Panda dengan inti jiwa saudara-saudaranya, terlihat Panda kecil sedang bermain tinju dengan kakaknya yaitu Gorila. Namun permainan itu berubah kasar. Gorila terus memukul Panda hingga ia pun menangis. Panda meminta bantuan kakaknya yang lain, Triceratops, yang menegur Gorila agar memberi adiknya kesempatan untuk membalas. Tetapi Gorila malah menanggapinya dengan pukulan keras ke wajah Panda, membuat Triceratops marah besar dan Panda pun menangis terseduh. Beberapa waktu kemudian Panda kembali mengalami hari yang berat. Ia diintimidasi dua anak yang lain untuk melempar bola kesukaannya ke sungai. Gorila hanya duduk diam tanpa membantu, lalu menyebut Panda adalah orang yang bodoh karena menuruti mereka. Panda menangis, menjelaskan bahwa ia hanya ingin bermain bersama Gorila dan anak-anak itu. Lalu kakaknya Triceratops datang, melihat Panda menangis dan memarahi Gorila karena tak membela adiknya. Di rumah, Triceratops menegur Gorila lagi. Ia berkata bahwa Panda selalu sabar dan terus memaafkannya, bahkan saat disakiti. Sedangkan Gorila justru bersikap manja dengan kemarahan dan egonya. Malamnya Gorila menyesal. Ia menghitung uang tabungannya untuk membeli bola baru bagi Panda. Sebelum tidur, ia mencoba mengingat warna bola lama itu, tetapi yakin Panda pasti akan senang dengan warna apapun. Namun mimpi damai itu berakhir tiba-tiba. Sosok ayah mereka, Masami Chiaga, tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa Gorila dan Triceratops tidak bisa tinggal bersama Panda lagi. Keduanya pun menangis, memohon agar tidak dipisahkan karena Panda tidak bisa hidup sendirian. Tetapi sang ayah menjawab bahwa sebenarnya merekalah yang akan ditinggalkan, bukan Panda. Ia meminta mereka mengucapkan selamat tinggal sambil Panda kecil pun menangis mencari mereka di kegelapan. Kembali ke dunia nyata, Panda kini hancur total. Serangan listrik Kasimo telah menghancurkan seluruh tubuh dan inti jiwa saudaranya, menyisakan hanya kepala Panda yang tergeletak di genangan darah dan isian kapasnya. Kasimo sadar ia belum mendapatkan poin.
Artinya panda masih hidup. Ia pun menancapkan kepala panda di ujung tongkatnya, memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan dari Sukuna. Namun panda tetap menolak untuk bicara, menunjukkan tekadnya bahkan diambang kematian. Saat Kashimo bersiap untuk menghabisinya, Hakari tiba-tiba muncul dari langit. Dengan energi kutukan luar biasa memancar dari tubuhnya. Ia mendarat menghancurkan kontainer baja di bawahnya dan tersenyum sambil bercanda. "Wah, panda, kamu kayaknya turun berat badan ya." Panda yang nyaris hancur senang melihat temannya datang. Sementara itu Kashimo justru tersenyum puas. Lawan berikutnya sudah tiba, yaitu Kinji Hakari. Dengan energi kutukan yang meluap-luap setelah mendapatkan jackpot dari domainnya, Hakari berlari cepat untuk menyelamatkan panda dari Kashimo. Ia menghantam dengan pukulan kanan super keras yang membuat tongkat Kashimo terlempar dan tubuhnya terpental menembus beberapa kontainer kargo sekaligus. Tanpa memberi waktu bagi lawannya untuk bangkit, Hakari mengejar dan menendang terbang ke arah Kashimo yang hanya bisa menghindari tipis. Bahkan ketika melayang di udara, Hakari masih sempat melancarkan tendangan memutar yang hampir mengenai wajah dari Kashimo, membuat kontainer di belakangnya penyok hebat akibat kekuatan murni dari tubuh Hakari. Meskipun tubuh Kashimo terlindung oleh energi listrik, Hakari tidak merasakan sakit sama sekali, hanya sedikit geli saja. Kashimo pun kagum, jarang ada penyihir yang mampu menahan listriknya hanya dengan kekuatan energi kutukan mentah. Ia kemudian bertanya nama dari lawannya, dan Hakari memperkenalkan diri sambil dikelilingi suara musik misterius dari domainnya. Kashimo memperkenalkan dirinya juga, membuat Hakari sadar bahwa inilah pemain dengan 100 poin yang ia cari. Ia menawarkan kesepakatan, jika menang, ia ingin memakai poin Kashimo. Sebaliknya, jika Kashimo menang, Kashimo ingin tahu tentang Sukuna. Tiba-tiba Hakari menerima lonjakan besar energi kutukan tambahan dari bonus jackpot domainnya. Kashimo memanfaatkan momen itu untuk menghujani Hakari dengan serangan beruntun. Namun saat ia mengira Hakari tak mampu melawannya, ternyata Hakari membalas dengan pukulan kanan telak ke rahang dari Kashimo. Hakari berpose santai sebelum menendang Kashimo dengan lututnya. Dan kali ini Kashimo mengakui bahwa lawannya tidak buruk. Kashimo bangkit menahan kaki Hakari, lalu membalas dengan siku berputar. Hakari tak bergeming lalu menghantam tanah keras-keras untuk memaksa Kashimo melepaskan pegangan. Setelah cukup mengumpulkan listrik, Kashimo mundur dan meluncurkan serangan petir yang sama seperti yang dulu menghancurkan panda. Hakari berhasil menghindari kepala, tetapi lengannya hancur karena sambaran petir. Kashimo mengira pertarungan sudah selesai dan segera maju untuk menghabisi Hakari. Tetapi tiba-tiba Hakari menendang balik dan meninju dengan lengan yang baru saja putus. Kashimo kaget. Satu-satunya penjelasan dari teknik ini adalah teknik kutukan pembalik. Namun ternyata Hakari tidak benar-benar menguasai teknik itu. Efek jackpot domainnya membuat energi kutukan mengalir tanpa henti, otomatis menyembuhkan tubuhnya seperti efek regenerasi penuh. Artinya, selama 4 menit 11 detik, Hakari tidak bisa mati. Dia bisa terluka parah, tetapi tubuhnya akan terus sembuh secara instan. Ketika waktu itu berakhir, musik berhenti, dan energi Hakari akan menurun, membuat Kashimo sadar bahwa mode abadinya telah berakhir. Tetapi sebelum sempat lega, Hakari sudah siap mengulanginya. Karena setiap kali domainnya aktif dan menang jackpot, energinya otomatis terisi ulang, memungkinkan dia mengaktifkan domain expansion tanpa henti. Efek sure hit atau pasti kena dari domain expansion Hakari, Idle Death Gamble, bukanlah serangan mematikan, melainkan transfer informasi langsung ke pikiran targetnya. Meski terlihat aman, kecepatan aktivasi teknik ini bahkan melampaui domain Mahito di insiden Shibuya yang berlangsung hanya 0,2 detik. Artinya, sebelum Kashimo sempat menggunakan Hollow Wicker Basket untuk melindungi dirinya, informasi aturan domain sudah tertanam di kepalanya. Melalui informasi itu, Kashimo memahami rahasia dari domain Hakari, bahwa ketika Hakari memenangkan jackpot,
ia memperoleh energi kutukan tak terbatas. Selain itu, kali ini Hakari telah menyusun 3 simbol angka ganjil, yang berarti peluang menang jackpot berikutnya akan meningkat. Kasimo justru senang mendengarnya. Ia memuji kemampuan Hakari dan menantangnya untuk terus maju. Hakari membalas dengan santai, menanyakan kondisi Kasimo. Tetapi Kasimo menepis ejekan itu karena Hakari kini sudah tidak dalam mode tidak bisa mati. Hakari menimpali dengan kalimat khas seorang penjudi, hidup itu selalu penuh resiko. Kasimo pun menanggapi dingin, kita lihat apakah kau masih berpikir begitu setelah mati. Kasimo lalu menyerang Hakari dengan rentetan pukulan cepat yang membuat Hakari kalah telak dan pingsan. Tetapi Hakari menggunakan efek consecutive play atau pemutaran ulang berturut-turut, seperti fitur replay di pachinko, yaitu tujuannya untuk memutar ulang waktu beberapa detik sebelumnya, membatalkan semua luka yang ia terima. Teknik ini sangat beresiko karena bisa gagal dan menyebabkan domain pecah. Tetapi Hakari hanya berani memakainya saat mode peluang meningkat. Kasimo kemudian menghantam Hakari lagi dan kembali membuatnya tumbang. Tetapi Hakari memutar ulang waktu untuk kedua kalinya. Domain memasuki mode Richi atau Rich dan muncul skenario baru. Karakter hero harus berlari ke stasiun Yuri Goaka sebelum buang air di celana. Adegan konyol khas tema Private Pure Love Train. Kedua penyihir itu terperangkap dalam drama pachinko absurd hingga akhirnya hero berhasil mencapai stasiun, memicu jackpot dengan 3 angka 6. Domain pun menghilang dan Hakari berteriak. Musiknya mulai lagi, menandakan ia kembali ke dalam mode abadi. Selama 4 menit 11 detik, ia memiliki energi kutukan tak terbatas dan regenerasi otomatis sempurna. Namun kali ini ia mendapatkan 3 angka genap, artinya peluang jackpot di ronde berikutnya tidak meningkat. Kasimo sadar bahwa jika ia bisa bertahan 4 menit lebih, Hakari akan kembali bisa dibunuh. Tetapi menurutnya, berpikir seperti itu adalah mental seorang pecundang. Ia justru menaikkan tegangan listrik tubuhnya, bersiap menghadapi tantangan yang ia dambakan. Kasimo berkata, membunuh seseorang yang tak bisa mati. Kilas balik 400 tahun yang lalu. Setelah pertempuran besar yang menewaskan banyak lawan, Kasimo tua berdiri di tengah ladang penuh dengan potongan tubuh musuhnya. Namun ia tidak merasa puas sedikit pun. Saat itu Kenjaku datang dan menyebut bahwa penyihir dengan keluaran energi kutukan tertinggi adalah Ryu Ishigori. Tetapi Kasimo menganggap itu tidak menarik karena Ryu terlalu jauh untuk dilawan. Ia menatap Kenjaku dan bertanya, "Kalau begitu, siapa penyihir terkuat yang pernah kau temui?" Tanpa ragu Kenjaku menjawab, "Sukuna, tidak ada yang lebih kuat darinya." Jawaban itu menyalakan kembali semangat bertarung Kasimo. Ia setuju dengan tawaran Kenjaku untuk menjadikan dirinya objek terkutuk agar suatu hari dihidupkan kembali dalam kaleng game demi satu tujuan, yaitu bertarung melawan Sukuna. Setelah kembali ke pertarungan Hakari versus Kasimo, di pelabuhan koloni Tokyo nomor 2, keduanya berlari secepat kilat di antara kontainer kapal. Hakari meninju satu kontainer dan melemparkannya ke arah Kasimo. Tetapi Kasimo memukul balik dengan kekuatan yang sama. Benturan mereka menghancurkan peti baja raksasa itu hingga rata dengan tanah. Kasimo lalu memanfaatkan serpihan pintu kontainer dan menghantam wajah Hakari, merobek kulitnya hingga kepala terbuka. Ia tahu sumber energi terkutuk berasal dari perut, sementara energi positif dari otak. Jadi jika Kasimo bisa menghancurkan kepala Hakari dalam satu pukulan, maka itu adalah kemenangan mutlak baginya. Namun Hakari menyembuhkan diri seketika. Bahkan ketika Kasimo menembakkan petir ke kepalanya, dalam 8 detik terakhir, Hakari menggila. Dia meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, menyerang Kasimo tanpa henti. Tetapi Kasimo punya trik tersembunyi. Tongkatnya masih menyimpan muatan listrik. Ia menarik energi itu kembali melalui tubuh Hakari dan menghancurkan tubuh sisi kiri Hakari tepat saat waktu hidup Hakari telah habis. Kasimo mengira dia telah menang,
Tetapi Hakari masih sempat membuka domain expansion sekali lagi. Meski tubuhnya hancur, keberuntungan berpihak kepadanya. Slot jackpot muncul lagi. Hakari pun sembuh total, lalu menjatuhkan Kasimo ke laut dan membuat listriknya tersedot ke air. Kasimo tak kehabisan akal. Ia menciptakan gas beracun dari air laut lewat proses elektrolisis dan berhasil meracuni Hakari. Saat Hakari tenggelam, Kasimo yakin kemenangan ada di tangannya. Tetapi tiba-tiba Hakari membuka mata, memuntahkan udara, dan menghantam Kasimo dengan pukulan maut. Bahkan racun pun tak mampu menghentikan regenerasi otomatis Hakari. Pertarungan mereka berakhir dengan ledakan uap besar saat Kasimo melepaskan seluruh energi terkutuknya. Setelah ledakan besar di laut yang dihasilkan oleh serangan listrik Kasimo, air laut bercampur darah turun seperti hujan di pelabuhan. Panda yang kini tubuhnya jauh lebih kecil karena luka yang parah, berjalan ke tepi dermaga dan khawatir dengan keadaan dari Hakari. Ketika ia melihat tangan Hakari yang terputus, Panda mengira sahabatnya itu telah tewas. Namun dari permukaan air, Kasimo muncul lebih dahulu. Dia kelelahan dan kehabisan energi kutukan, tetapi yakin bahwa ia telah menang. Tepat ketika ia hendak beristirahat, Hakari tiba-tiba muncul dari laut dan menghantam wajah Kasimo dengan pukulan yang sangat keras. Meskipun kehilangan satu lengan, Hakari masih hidup dan berdiri tegak. Rupanya Hakari tahu bahwa Kasimo berusaha mencegahnya mengaktifkan domain lagi, terutama karena ronde berikutnya sudah masuk peluang tinggi untuk jackpot. Kasimo sempat mencoba menebas lengan kiri Hakari agar ia tidak bisa membuat segel tangan. Antisipasi itu membuat Hakari mengambil resiko besar. Ia mengorbankan lengannya sendiri melalui binding foe untuk memperkuat perlindungan pada tubuhnya. Dengan cara itu, serangan uap eksplosif milik Kasimo tidak mampu membunuhnya. Saat pertarungan usai, Kasimo meminta Hakari untuk membunuhnya, tetapi Hakari menolak itu. Ia menjelaskan bahwa jika Kasimo mati, 100 poin miliknya akan hilang. Hakari juga mengaku bahwa kemenangannya tidak sepenuhnya bersih karena Kasimo tidak sempat menggunakan teknik kutukan aslinya. Ia memuji lawannya yang luar biasa kuat hanya dengan mengandalkan karakteristik energi listrik tanpa memakai teknik bawaan. Terkejut, Kasimo bertanya bagaimana Hakari tahu akan hal itu, dan Hakari menjawab itu hanyalah instingnya. Kasimo pun mengungkap rahasia penting. Ia hanya bisa menggunakan teknik kutukannya sekali seumur hidup dan ingin menggunakannya khusus untuk melawan Sukuna. Mengagumi semangat dari Kasimo, Hakari akhirnya menawarkan kesepakatan. Kasimo bisa bergabung dengan mereka dengan syarat ia akan mendapatkan kesempatan melawan Sukuna nantinya. Tak lama kemudian, Panda menemukan Hakari dan terkejut melihat Kasimo kini bersekutu dengan mereka. Panda awalnya menolak keras, tetapi Hakari menenangkan dan berkata itu tidak masalah, dan membuat Kasimo bingung saat mendengar bahwa Hakari adalah senpainya Sukuna, dalam artian senior di sekolah Jujutsu, bukan hubungan langsung. Pada saat bersamaan, aturan ke-10 dalam Culling Game diumumkan. Poin kini bisa dipindahkan antar pemain. Selanjutnya Hakari mendatangi Charles lagi. Charles terkejut melihatnya dan bertanya, kenapa ia kembali, serta apa yang terjadi dengan tangannya. Hakari mengabaikannya, malah bertanya apakah Charles merasa lebih baik setelah pertarungan mereka. Ia bahkan menawarkan diri untuk membaca manga buatan Charles. Tetapi ketika Charles mengaku belum menerbitkan apapun, Hakari langsung kesal dan menendangnya sambil berteriak. Hakari berkata, kalau kau mau hidup sebagai mangaka, gambar seolah nyawamu bergantung kepadanya. Jangan malah sibuk menjadi seorang penyihir. Tiba-tiba Momo Nishimiya datang menghentikan pertengkaran itu. Ia bertanya apakah Hakari sudah mendapatkan poinnya dan memberitahu bahwa tim Kyoto kini bekerja sama dengan kelompok mereka untuk menghadapi Culling Game. Momo juga mengatakan bahwa mereka ingin menunda pembuatan aturan baru untuk komunikasi antar koloni karena Maki dan Ui-Ui bisa berfungsi sebagai penghubung. Hakari heran bagaimana Maki bisa menembus penghalang tanpa hambatan.
dan Momo menjawab karena dia sudah menjadi monster. Pada tanggal 3 November pukul 11:05 malam hari, di kediaman utama klan Kamo di Kyoto, Noritoshi Kamo berusaha menghubungi Yoshinobu Gakuganji dan para pemimpin klan besar lainnya. Itu adalah pertama kalinya ia kembali ke rumah setelah insiden Shibuya. Namun begitu tiba, ia menemukan rumahnya kosong dan pelayan tua bernama Shino bahkan tidak mengenalinya lagi. Awalnya Noritoshi berdebat dengan Shino, tetapi kemudian ia menyadari sesuatu yang janggal. Ia berjalan lebih dalam ke rumah dan menemukan seseorang yang tidak ia duga sama sekali. Orang itu adalah Kenjaku, yang sedang duduk santai di kamar utama kepala klan. Kenjaku menjelaskan bahwa Shino telah dimanipulasi untuk percaya bahwa ia hidup 150 tahun yang lalu. Jadi ia menyarankan Noritoshi untuk tidak terlalu memikirkannya. Kenjaku juga menyindir bahwa Noritoshi datang terlambat, tetapi ia bisa mengerti karena kereta bawah tanah Tokyo sedang tidak beroperasi. Noritoshi yang waspada langsung menebak bahwa faksi konservatif klan Kamo telah disusupi karena Kenjaku yang notabene adalah Kamo Noritoshi yang asli memiliki hubungan darah dengan klan itu. Namun Noritoshi masih percaya sebagian konservatif belum terpengaruh karena mereka masih mengeluarkan perintah eksekusi untuk Suguru Geto, musuh yang dikendalikan oleh Kenjaku. Noritoshi berencana menemui Gakuganji untuk meminta agar upaya membuka segel Gojo bukanlah tindakan kriminal. Tetapi Kenjaku sudah mengantisipasi semuanya. Ia membunuh dan menyingkirkan semua pihak konservatif lama, mengambil alih faksi itu sepenuhnya, dan bahkan menobatkan dirinya sebagai pemimpin klan Kamo yang ke-25, menggantikan posisi dari Noritoshi. Dengan tenang Kenjaku berkata bahwa Noritoshi tidak lagi punya tempat di klan itu dan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Merasa terancam, Noritoshi mengaktifkan teknik Flowing Red Scale, tetapi Kenjaku hanya tertawa. Ia menganggap Noritoshi tidak layak menjadi ancaman dan menyuruhnya pergi begitu saja. 9 hari kemudian tanggal 11 November di koloni Sakurajima, Maki Zenin dan Noritoshi Kamo melihat roh kutukan raksasa yang baru saja masuk ke area mereka. Aura makhluk itu aneh dan menakutkan, membuat keduanya merasakan firasat buruk. Roh itu tiba-tiba melihat Maki dan meluncur ke arahnya dengan kecepatan luar biasa hingga menembus penghalang suara, memecahkan kaca, dan menghancurkan bangunan yang dilaluinya. Noritoshi bahkan tak sempat bereaksi sebelum Maki dan kutukan itu menghilang dari pandangannya. Di sisi lain, Maki terhempas ke tebing, mencoba melawan tetapi roh itu bergerak terlalu cepat. Saat ia hendak memukulnya, kutukan itu tiba-tiba lenyap, lalu muncul kembali di sebelahnya dan menghantamnya kembali ke dinding tebing. Maki mulai sadar ada sesuatu yang tidak wajar dari kecepatan makhluk itu. Makhluk itu memutar tubuhnya seperti cacing raksasa, menekan Maki kembali ke dinding, lalu menunjukkan wajah aslinya. Dari salah satu lubang di tubuhnya muncul wajah Naoya Zenin. Ia telah menjadi roh pendendam setelah kematiannya dan kini terlahir kembali sebagai kutukan. Maki terpaku menatapnya, sementara Naoya dengan senyum menyeramkan berkata, "Aku juga sudah datang ke sisi ini." Sebelum pertemuan persahabatan sekolah Kyoto, ketika Gakuganji bersekongkol dengan Noritoshi Kamo untuk membunuh Yuji Itadori, sang kepala sekolah sempat menanyai Noritoshi apa yang harus diingat ketika ia membunuh penyihir lawan. Noritoshi menjawab, musuh harus dibunuh dengan jujutsu, agar mereka tidak berubah menjadi roh kutukan setelah mati. Kini di masa sekarang, Maki Zenin tengah dijepit oleh Naoya, yang telah bereinkarnasi sebagai roh kutukan pendendam. Maki menduga Naoya bisa berubah menjadi kutukan karena ia membunuhnya hanya dengan tinju fisik, bukan dengan energi kutukan. Namun Naoya mengejutkannya dengan mengungkap fakta sebenarnya. Yang membunuhku adalah ibumu, bukan kamu. Pernyataan itu membuat Maki terdiam. Naoya melanjutkan dengan nada menghina, berkata bahwa ia datang ke Sakurajima hanya untuk membunuh Maki dan mengejeknya karena bertarung setengah hati.
Tiba-tiba anak panah Noritoshi menghujani Naoya, memaksanya menjauh dari Maki. Naoya menggeram, mengatakan bahwa ia membenci teknik blood manipulation atau manipulasi darah. Maki bertanya apakah Noritoshi menggunakan intuisi untuk menembak, dan ia menjawab bahwa energi kutukan Naoya sangat mudah dilacak, berbeda dengan Maki yang tanpa aura sama sekali. Naoya mencoba menghindari panah-panah berikutnya yang dikendalikan dari jarak jauh di antara pepohonan. Tetapi Maki bergerak cepat, memanfaatkan momen dan melempar tubuh Naoya ke arah panah. Darah pada panah itu menyetrum dan melumpuhkan Naoya, membuatnya terbuka terhadap tebasan pedang Maki yang menghantam tubuhnya dengan telak. Naoya berdarah hebat dan tampak sekarat. Noritoshi sempat berharap pertempuran sudah berakhir, tetapi Naoya sambil menahan rasa sakit berkata dengan pelan, "Roh kutukan juga bisa merasakan sakit. Aku menyesal telah menyakiti banyak orang." Namun detik berikutnya ia tertawa sinis dan berkata, "Aku tidak serius." Tubuhnya meledak dari dalam dan mulai berubah bentuk. Maki dan Noritoshi segera sadar Naoya sedang berevolusi. Ia kini menjadi wujud janin kutukan, melayang di udara dalam bentuk kepompong. Karena terlalu tinggi, Maki meminta Noritoshi untuk menembak kepompong itu. Noritoshi mengeluarkan kantong darah, menggunakan jurus konvergensi, lalu menembakkan teknik piercing blood langsung ke arah kepompong dari Naoya. Serangannya tepat sasaran, menembus tubuh kutukan itu dan membuat Naoya menjerit kesakitan. Noritoshi lega, berpikir bahwa semuanya telah selesai, dan merasa bersyukur Naoya tidak sempat menjadi lebih cepat dari itu. Namun asap mulai menipis, dan dari dalamnya muncul wujud akhir dari Naoya. Kini tubuhnya lebih kecil dan ramping, dengan wajah seperti tengkorak manusia, namun auranya jauh lebih berbahaya. Maki langsung merasakan niat membunuh yang sangat kuat dan memperingatkan Noritoshi Kamo. Tetapi sudah terlambat. Naoya bergerak begitu cepat hingga tak bisa dilihat. Dalam sekejap Noritoshi terpukul keras, terlempar jauh menabrak pepohonan hingga hancur berantakan. Dengan senyum menghina, Naoya berdiri di atas reruntuhan sambil berkata, "Kamu sampah, Noritoshi. Bahkan tidak tahu di manakah posisi kamu sebenarnya." Setelah melempar Noritoshi hingga terpental, Naoya sadar tangannya terbakar. Ia memuji Noritoshi dengan kata, "Lumayan, kekuatanmu pantas menjadi kepala klan." Noritoshi bangkit dari reruntuhan. Busurnya patah tetapi tubuhnya masih utuh. Ia tahu kalau tadi tidak menahan dengan darahnya, kepala dan lengannya pasti akan hancur. Ia lalu mengaktifkan teknik Flowing Red Skill. Naoya langsung menyerbu, tetapi Maki menghadang dengan pedang Split Soul katananya. Serangannya menebas tubuh Naoya, dan Noritoshi langsung menahannya dengan Crimson Binding. Namun Naoya berputar cepat, memantulkan tebasan itu. Maki memberitahu Noritoshi bahwa lawan mereka adalah Naoya Zenin. Noritoshi kaget. Naoya bahkan masih mempertahankan egonya sebagai roh terkutuk, dan ternyata ia masih bisa menggunakan sihir proyeksinya. Naoya membekukan udara menjadi frame animasi, lalu memukulnya hingga meledak. Ia melesat ke udara, menambah kecepatan yang sangat gila. Tubuhnya berubah menjadi peluru supersonik, menembus udara 3 kali kecepatan suara, dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Dalam sekejap, Naoya menabrak Maki dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Tubuh Maki terhempas ke tanah dan darah pun muncrat dari mulutnya. Naoya berdiri di atas Maki sambil mengejek, "Lemah sekali, aku bahkan tak percaya pernah kalah darimu." Dipenuhi kesombongan atas kekuatan barunya, Naoya berdiri dengan congkak di atas Maki yang terkapar. Ia berkata bahwa kini ia tidak bisa lagi mengingat saat dirinya lebih lemah dari Maki. Sama seperti orang dewasa yang tak mengingat lagi bagaimana rasanya menjadi anak kecil yang tak berdaya. Maki membalas dengan dingin, "Itu karena kamu tidak pernah menjadi orang dewasa, Naoya." Naoya tersinggung dan menyebut nama Mai, mencoba memancing amarah Maki dengan menyentuh luka terdalamnya. Maki langsung bangkit melompat, sementara Noritoshi Kamo melepaskan sisa anak panahnya ke arah lengan dari Naoya, membuat kutukan itu terganggu.
Kesal karena Noritoshi terus mengintervensinya, Naoya menyerang ke arahnya. Tetapi Maki memanfaatkan celah itu dengan menendang Naoya keras hingga terpental. Noritoshi segera menyusul dengan serangan darah bertubi-tubi untuk menahan Naoya agar tak mendekati Maki, membuat sang roh kutukan itu kebingungan. Naoya kemudian menyadari sesuatu. Ia tidak mengerti dari mana Noritoshi Kamo mendapatkan begitu banyak amunisi darah. Baru kemudian ia sadar, Noritoshi terus mengalirkan darah keluar dan masuk dari tubuhnya sendiri. Teknik beresiko tinggi yang menguras tenaganya dengan cepat. Naoya tersenyum sinis, menyadari bahwa Noritoshi Kamo sedang menuju kematian. Namun Noritoshi tetap maju ke depan, berdiri di antara Naoya dan Maki. Ia berteriak agar Maki melarikan diri dari koloni, tetapi Maki menolaknya mentah-mentah. Noritoshi berkata, "Kau akan mati kalau begitu." Namun Maki menjawab tegas, "Kalau kau bisa menahannya 5 menit saja, aku akan pulih." Mendengar itu Noritoshi tersenyum lemah, merasa hidupnya memang tak berharga lagi. Ia memutuskan untuk bertarung mati-matian demi membeli waktu untuk Maki. Naoya tidak bisa merasakan keberadaan dari Maki yang sekarang tidak memancarkan energi kutukan sama sekali, sehingga ia fokus untuk menyerang Noritoshi Kamo. Meski serangan darah milik Noritoshi beracun bagi roh kutukan, Naoya tetap berhasil menerjangnya dengan kecepatan yang brutal, menghantam tubuh Noritoshi berkali-kali. Noritoshi tahu bahwa tubuh Naoya hanya kuat saat berakselerasi, karena ia menyembunyikan tubuhnya di dalam cangkang. Di luar mode itu Naoya lebih rapuh. Dan Noritoshi mencoba memanfaatkan momen tersebut dengan serangan besar yang tak terduga. Ia menyerang tanpa memperhitungkan keselamatannya sendiri dan siap mati kapan saja. Dalam hatinya Noritoshi sadar bahwa ia tak punya tempat untuk pulang. Setelah melihat ibunya hidup bahagia dengan keluarga baru, ia merasa tak lagi menjadi bagian dari dunia itu. Ia gagal menciptakan posisi untuk ibunya di klan Kamo, dan kini dialah yang tersingkir dari segalanya. Dalam batinnya Noritoshi berpikir, kalau hidupku tak punya arti, maka biarlah aku mati untuk melindungi mereka. Biarlah teman-temanku membakar hidup mereka di atas abu milikku. Saat Noritoshi hampir kehabisan darah dan nyawanya hampir padam, tiba-tiba 2 sosok aneh muncul dari kejauhan. Salah satunya berteriak sambil menangis soal sumo, dan yang satunya lagi berteriak soal katana dengan gaya berlebihan. Keduanya tampak eksentrik dan tak diketahui siapakah mereka. Tetapi kehadiran dari mereka seolah mengubah arah pertempuran di momen genting antara Maki, Noritoshi, dan Naoya. Sebelumnya pada 2 November di Kagoshima, seorang pria bernama Hagane Daido yang baru saja bereinkarnasi berlari-lari di jalanan seperti orang gila sambil berteriak, "Katana, katanaku di mana?" Ia kebingungan karena tak bisa menemukan pedang asli di dunia modern. Semua yang ditemuinya hanyalah replika atau senjata palsu. Obsesi terhadap pedang membuatnya terus mencari senjata tajam sungguhan. Sementara itu di Miyazaki, Rokujushi Mio juga merasakan frustasi. Ia tak bisa menemukan siapapun yang mau adu sumo dengannya. Setelah menonton pertandingan sumo di televisi, ia berniat pergi ke Tokyo untuk bertanding. Tetapi ia salah jalan dan malah masuk ke koloni Sakurajima. Kembali ke masa kini, Daido dan Mio tiba-tiba muncul di tengah pertarungan Noritoshi dan Maki melawan Naoya. Noritoshi yang kebingungan bertanya siapakah mereka, tetapi Naoya tidak peduli dan langsung menyerang. Maki melindungi Noritoshi, namun Noritoshi menyadari bahwa Maki belum sepenuhnya pulih dari luka sebelumnya. Saat ia hendak menyuruh Maki mundur, Daido berteriak keras, "Katana!" Melihat peluang itu, Maki memutuskan untuk mengubah strategi. Ia melempar pedangnya kepada Daido. Begitu pedang itu berada di tangan Daido, suasana langsung berubah. Semua orang di sekitar termasuk Maki dan Noritoshi merasakan aura mematikan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bukan karena energi kutukan, tetapi karena insting pembunuh alami Daido, seorang ahli pedang sejati. Daido langsung bergerak. Dengan satu tebasan cepat, ia hanya menggores tubuh dari Naoya.
yang nyaris menghindar di detik terakhir. Kesal karena itu, Daido berteriak kepada pedangnya, "Pedang iblis, patuhi aku." Maki mencoba memperingatkannya bahwa Naoya akan menyerang balik, tetapi Daido menghindar dengan santai, seolah dia tahu arah serangan tanpa perlu melihatnya. Maki heran, bagaimana Daido bisa melawan Naoya, padahal tidak bisa melihat roh kutukan. Namun Daido menjawab tenang, "Aku bisa melihat segalanya di sekitarku. Jadi bukankah itu sama saja dengan bisa melihatnya?" Lalu dengan satu ayunan cepat Daido membelah tubuh Naoya menjadi dua, mengejutkan Maki yang hanya bisa terdiam karena hal itu. Daido menatapnya dan bertanya, "Kenapa kau tidak melakukan itu sejak awal?" Pertanyaan itu membuat Maki termenung. Ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya perbedaan dirinya dengan monster kuat yang ia temui di Shibuya dulu, yang kita tahu adalah Toji Fushiguro. Saat Maki tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah arena sumo muncul di belakangnya. Itu adalah domain sederhana milik Rokujushi Mio. Dengan wajah serius namun penuh semangat, Mio mengibaskan tangannya dan berteriak, "Hakeyo!" Ia menantang Maki untuk beradu sumo dengannya, bukan untuk bertarung biasa, melainkan untuk membangkitkan kembali naluri tempurnya yang sejati. Maki masih terlalu tegang, dan Rokujushi Mio bisa merasakannya. Ketegangan itu membuat gerakannya kaku dan tumpul, seperti pedang yang kehilangan ketajamannya. Melihat hal itu, Mio mengundang Maki untuk adu sumo dengannya. Tawaran itu membuat Noritoshi terkejut, tetapi Maki menerimanya tanpa ragu. Domain sederhana milik Mio merupakan arena sumo murni. Tidak ada trik, tidak ada teknik kutukan, hanya pertarungan tubuh dan semangat. Lawan yang diundang harus setuju untuk masuk ke domain ini, dan itu mengganti kebutuhan Binding Foe sepenuhnya. Noritoshi bingung dengan apa yang sedang Maki lakukan, tetapi Maki menjawab dengan tenang bahwa selama ini ia terlalu banyak berpikir. Ia harus mengosongkan pikirannya dan menemukan apa yang selama ini ia tidak sadari. Dengan keyakinan itu, Maki melangkah ke dalam arena sumo dari Mio sambil bertanya dalam hati, "Apa sebenarnya yang belum bisa kulihat?" Pertandingan pertama dimulai. Maki menyerang dengan agresif, tetapi Mio dengan mudah melemparkannya ke tanah. Ia tertawa keras dan berkata, "Aku suka sumo, tetapi kau ini belum fokus." Mio mengakui bahwa jika ini pertarungan sungguhan, Maki bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun yang membuatnya penasaran adalah kenapa Maki tidak bisa bertarung dengan kemampuan penuhnya. Maki menjawab bahwa ia tidak pernah punya guru. Ia tidak menganggap Satoru Gojo maupun Atsuya Kusakabe sebagai mentor sejatinya. Dan ia selalu percaya bahwa menjadi kuat berarti berdiri sendiri. Ia kemudian berkata ia tidak memahami maksud Daido tentang melihat segalanya. Mio hanya tersenyum dan menjawab, "Kau tidak akan mengerti kalau cuma mendengar penjelasan. Aku hanya bisa mengajarkannya lewat pertarungan sumo." Sambil melanjutkan latihan, Mio menjelaskan bahwa selama ini Maki terlalu terikat pada orang dan hal-hal di sekitarnya. Padahal inti dari sumo adalah pertarungan yang saling melibatkan. Tetapi seseorang harus berkembang di luar arena dulu sebelum benar-benar bertarung di dalamnya. Semua pengalaman sebelum memasuki arena akan mengalir secara alami ke dalam pertarungan. Ia menggambarkan sensasi itu seperti mencium cahaya atau melihat suara, sebuah metafora untuk merasakan segala sesuatu di sekitar dengan indera yang melampaui logika. Di saat itu semua hal seperti musuh, kompetisi, dan kemenangan menjadi tidak penting. Yang tersisa hanyalah kebebasan total dalam mengekspresikan diri. Mio menjelaskan bahwa inilah yang dimaksud oleh Daido, kemampuan untuk melihat segalanya dalam kebebasan sejati. Dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah mengalaminya sendiri lewat sumo. Setelah banyak ronde latihan, domain sederhana Mio akhirnya menghilang. Maki keluar dari arena dengan aura yang benar-benar berbeda. Tubuhnya rileks, tatapannya tajam, dan wajahnya memancarkan keyakinan yang baru. Semua yang melihatnya, termasuk Noritoshi, Daido, dan bahkan Naoya, bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri Maki. Dengan senyum tenang namun penuh keyakinan, Maki berkata,
Sekarang aku dalam kondisi terbaikku. Baik Noritoshi maupun Daido langsung menyadari bahwa Maki telah berubah sangat drastis. Padahal waktu yang ia habiskan di dalam domain Mio terbilang singkat. Hal itu karena waktu di dalam domain sederhana Mio mengalir jauh lebih cepat, tanpa perlu perjanjian kutukan atau binding foe. Akibatnya 1000 ronde sumo di dalam domain hanya berlangsung kurang dari 1 menit di dunia luar. Namun Naoya tidak peduli dengan perubahan Maki. Ia justru terbang menjauh untuk mengumpulkan kecepatan demi serangan frontal berikutnya. Mio dan Daido langsung bersiap bertarung. Sementara Noritoshi Kamo bertanya, siapa sebenarnya mereka dan mengapa mau membantu Maki dan dirinya. Keduanya hanya menjawab dengan santai, kami hanya orang yang melakukan apa yang kami mau. Nama kami tidak penting. Maki kemudian melangkah ke depan dan mengejar Naoya, meninggalkan mereka di belakang. Naoya yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi mulai kesal karena Maki bisa menyamai kecepatannya. Keduanya meluncur melewati kota, dan Maki kini mampu memprediksi setiap gerakan Naoya karena ia bisa melihat segalanya di sekelilingnya. Maki menyadari bahwa sekarang ia memiliki penglihatan dan insting yang sama seperti Toji Fushiguro. Ia berpikir, andai dia yang ada di sini, dia pasti sudah menghancurkan tubuh kutukan Naoya sepenuhnya dan menahan serangan penuh kecepatannya. Naoya berusaha menabrak Maki di udara, tetapi Maki menghindar dengan mudah. Ia kini bisa menggunakan perbedaan suhu dan kepadatan udara di sekitarnya sebagai permukaan pijakan yang tak kasat mata, memungkinkan Maki bergerak bebas bahkan tanpa tanah di bawah kakinya. Dalam sekejap Maki mendaratkan pukulan keras yang membuat Naoya jatuh menghantam tanah. Naoya yang terpojok masih mencoba mengejek Maki dan berteriak, "Ayo, pukul aku lagi, tanpa energi kutukanmu yang menyedihkan itu." Namun sebelum Maki menjawab, Mio tiba-tiba muncul dan menanduk Naoya dengan keras, disusul oleh Daido yang langsung membelah tubuh Naoya menjadi 2 dengan satu tebasan yang mematikan. Saat tubuh bagian atas Naoya masih berusaha pulih, Maki menendangnya kuat-kuat, membuat separuh tubuhnya terlempar jauh sebelum sempat menyatu kembali. Naoya yang babak belur berteriak marah, "Ini tidak mungkin aku kalah dari kalian." Wajahnya penuh amarah dan kebencian, terutama saat melihat Maki yang kini semakin mirip dengan Toji, sosok yang dulu membuatnya merasa hina. Didorong oleh kebencian dan penolakan dirinya sendiri, tubuh kutukan Naoya mulai berubah lagi. Dari bagian bawah tubuh roh kutukan itu, tangan manusia muncul, menarik keluar bagian atas tubuhnya yang menyerupai wujud manusianya dahulu. Dengan tatapan gila, Naoya berteriak, "Akulah yang seharusnya berdiri sejajar dengan Gojo Satoru dan Toji." Tubuhnya bergetar hebat. Energi kutukan melonjak ke udara, dan dalam sekejap Naoya mengaktifkan domain expansion. Naoya akhirnya mengaktifkan domain expansionnya yang diberi nama Istana Bulan Sel Waktu. Begitu domain terbentuk, Hagane Daido dan Roku Mio langsung terperangkap di dalamnya. Awalnya efek serangan otomatis domain itu tidak tampak memberikan luka apapun, sehingga keduanya memutuskan untuk menyerang balik. Namun begitu mereka bergerak, tubuh mereka langsung dipenuhi luka berdarah seolah terpotong dari dalam. Naoya menjelaskan bahwa siapapun yang berada di dalam domainnya harus mematuhi aturan 24 frame per second dari sihir proyeksi miliknya. Teknik yang membuat setiap gerakan seperti frame dalam animasi. Di dalam domain ini, presisi tekniknya meningkat tajam hingga dapat menargetkan sel dari tubuh lawannya. Jika seseorang bergerak tanpa mengikuti ritme 24 frame per detik itu, maka sel-selnya akan menjadi tidak stabil, menciptakan luka berdarah instan di seluruh tubuh mereka. Mio terjatuh ke tanah karena luka parah. Sementara Naoya tertawa puas, memuji kesempurnaan kekuatannya sendiri. Tetapi di tengah kesombongannya ia menyadari sesuatu. Maki masih belum terlihat. Daido mencoba menyerangnya, tetapi begitu ia bergerak, lengannya langsung terputus. Naoya mendengus sinis, "Jangan main-main di domainku." Namun sebelum ia bisa melanjutkan,
Maki menusuk Naoya dengan pedangnya. Naoya pun terkejut. Bagaimana bisa Maki bisa masuk ke dalam domain tanpa terpengaruh? Ternyata jawabannya sederhana. Maki tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Bagi domain, Maki tidak dianggap sebagai makhluk hidup, melainkan seperti benda mati, sama seperti dinding atau lantai. Artinya, domain tidak dapat menargetkannya, dan ia bisa keluar masuk sesuka hatinya. Kecuali Maki sendiri setuju untuk terperangkap, atau jika Naoya menggunakan struktur fisik sebagai pengganti dinding domain, seperti yang dilakukan Megumi di Tokyo Koloni nomor 1 sebelumnya. Namun Naoya tidak punya cara untuk menahannya. Di tengah pertarungan itu, kesadaran Maki seakan tertarik ke pantai tempat ia dulu berpisah dengan Mai. Di sana dua bersaudara itu kembali bertemu. Mai tersenyum dan mengulurkan tangannya, berkata bahwa ia bangga pada Maki karena akhirnya memahami maksudnya dan benar-benar bisa terbebas. Pedang yang Mai tinggalkan untuknya, kini Maki sadari adalah replika sempurna dari Split Soul Katana milik Toji Zenin. Pedang yang hanya bisa digunakan oleh orang yang mampu merasakan benda tak bernyawa. Maki menggenggam tangan Mai, dan saat mereka berpisah lagi, ia telah menjadi versi dirinya yang sempurna. Kembali ke dunia nyata, Naoya memutar kepalanya 180 derajat. Tubuhnya berubah menjadi lebih menyeramkan dan kutukan sepenuhnya. Ia mencoba menyerang Maki, yakin bahwa kali ini ia bisa menahannya di dalam domain. Namun Naoya salah besar. Efek otomatis domain tidak bisa menarget sesuatu yang tidak memiliki energi kutukan. Dengan satu tebasan vertikal dari bawah ke atas, Maki membelah kepala Naoya menjadi dua, menghancurkan rohnya sepenuhnya. Begitu Naoya mati, domainnya pun runtuh, dan Daido serta Mio selamat dari dalam domain itu. Keduanya terpana melihat Maki berdiri di tengah reruntuhan dengan aura yang benar-benar berbeda. Maki sangat dingin, kuat, dan bebas. Daido dan Mio saling memandang dan hanya bisa berkomentar bahwa mereka baru saja menyaksikan lahirnya monster sejati, seorang petarung yang setara dengan Toji Fushiguro, sang manusia tanpa kutukan yang legendaris. Setelah mengalahkan Naoya Zenin, Maki segera kembali untuk memeriksa keadaan dari Noritoshi Kamo. Ia kemudian menemukan Noritoshi tergeletak di tanah, penuh luka dan kelelahan, tetapi masih hidup dan sadar. Dengan suara lemah Noritoshi bertanya, "Apakah kau menang?" Maki menjawab sederhana bahwa kemenangan itu bukan hanya karena dirinya. Ia memberi penghargaan kepada Daido dan Mio, dua reinkarnasi aneh yang membantu mereka dalam pertempuran. Noritoshi kemudian menanyakan keadaan mereka, dan Maki menjawab jujur bahwa keduanya saat ini terluka parah sama sepertinya. Dalam perjalanan mencari tempat aman, Maki memperhatikan bahwa Noritoshi tampak berbeda. Ia lebih tenang, tetapi juga terlihat penuh beban dan kehilangan arah. Ketika Maki menyinggung hal itu, Noritoshi mengaku, "Sejak aku dikeluarkan dari klan kamu, rasanya aku tidak berarti apa-apa lagi. Bahkan dengan ibuku, aku merasa seperti orang asing." Maki mendengarkan dengan tenang lalu menatapnya dan berkata, "Kalau begitu temui ibumu lagi. Bicaralah sebelum terlambat." Maki mengaku bahwa dirinya tidak sempat melakukan hal itu dengan ibunya sendiri. Sebelum sempat berdamai atau memahami satu sama lain, Maki sudah membunuh ibunya sendiri. Dengan nada serius Maki menegaskan, "Jangan ulangi kesalahanku." Sambil menopang tubuh Noritoshi yang lemah, Maki membantunya berjalan perlahan menuju tempat yang aman. Di tempat lain, ibu Noritoshi Kamo sedang berbicara kepada keluarganya. Ia menceritakan sedikit tentang putra yang telah lama ia rindukan. Sang ibu mengungkapkan bahwa ia memberi nama Noritoshi nama yang terlarang, dengan harapan bahwa nama itu suatu hari akan membawanya kembali kepadanya. Anak bungsunya yang masih kecil bertanya polos, "Kak Noritoshi itu orangnya baik ya, Bu?" Sang ibu pun tersenyum lembut dan menjawab, "Tentu saja, dia adalah anak yang baik, karena dia adalah putraku."